Villa di podcast Gelombang Suara by DMC Dompet Duafa. Hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang gak kalah menarik, gak kalah luar biasa dari narasumber-narasumber sebelumnya, yaitu Kak Cynthia. Halo Kak, seneng banget hari ini kita bisa kedatangan narasumber perempuan yang sangat menginspirasi buat teman-teman di luar sana dan juga anak muda, tapi kegiatannya produktif, kegiatannya banyak banget dan juga sudah dikenal sebagai founder dari Life with Less. Kayaknya teman-teman juga udah pada nggak sabar ya untuk dengar Life with Less itu apa, karena dari Life with Less ini sendiri merupakan salah satu wadah ataupun kegiatan yang aktif untuk memberikan cerita, edukasi, inspirasi sampai bagaimana cara menjalani hidup minimalis. Bukan cuma rumah yang minimalis, tapi gaya hidup juga bisa minimalis ya Kak ya? Bisa. Oke deh, kalau gitu kita akan langsung ngobrol sekarang aja. Kalau dari Kak Cynthia sekarang kabarnya gimana? Kesibukannya lagi apa Kak? Kabarnya alhamdulillah baik sekarang. Kebetulan kemarin kayaknya seminggu yang lalu kita tuh habis event, sehingga suara aku mungkin agak-agak bindeng ya, ya karena aktif ya, produktif. Habis kegiatan event yang cukup besar, jadi lelah, sehingga ya baru banget recovery, tapi seneng sih. Oh gitu, memasuki tahun-tahun baru nih Kak 2024, kita juga habis pemilu, bener gak ya? Kalau Kakak sendiri kesibukannya ada apa lagi Kak selain dari Life with Less itu mungkin? Sekarang kesibukannya ngurusin anakku 2. Sebenarnya kesibukan utamanya itu sih ya. Jadi ibu rumah tangga, kemudian juga anakku ada 2, yang satu lagi preschool, yang satu masih umurnya 10 bulan. Jadi masih sangat lekat banget sama mamanya gitu ya. Kemudian di sela-sela jadi ibu rumah tangga, aku ngurusin Life with Less aja sih. Oh gitu. Oke, banyak sekali kegiatannya tapi tetap semuanya menghasilkan hal-hal yang produktif, yang positif juga. Keren banget. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk untuk bisa ngobrolin soal Life with Less sih Kak. Kalau dari Life with Less ini sendiri itu awal mulanya gimana? Apakah itu memang passion Kakak, kesukaan Kakak, atau sebenarnya iseng-iseng aja untuk pertama kali bikin Life with Less itu? Sebenarnya tuh awalnya dibilang iseng sih sebenarnya enggak ya. Tapi LWL, aku sebutnya LWL ya. Oh iya, LWL tuh lebih singkat ya kayaknya ya. Jadi LWL ini tuh sebenarnya adalah second account aku di Instagram. Jadi awalnya second account dulu. Betul. Kalau misalkan kita zaman-zaman itu tahun 2018 itu kan orang-orang tuh punya second account kan buat kepoin seseorang ya. Kepoin mantan, mungkin mau julid-julid di akun Instagram gitu ya. Iya benar. Waktu itu tuh aku bikin second account, satu-satunya second account yang aku buat itu LWL memang untuk cerita. Jadi konsepnya itu awalnya aku suka nulis blog, tapi karena tahun-tahun itu tuh udah banyak kegiatan lah kayak sambil bekerja gitu kan, sehingga nulis blog itu tuh butuh waktu dan butuh effort yang lumayan lebih banyak gitu. Makanya kayaknya lebih mudah kalau aku nulis caption aja. Gitu. Makanya dibuatlah akun namanya Life with Less. Itu Jadi untuk itu bercerita memang. Tapi konsepnya sendiri Life with Less ini mau lebih concern tuh ke arah mana sih Kak? Apa ke gaya hidup atau ke tentang makanan misalnya, atau lebih ke arah materi misalnya? Kalau dari Kakak gimana? Konsepnya dari awal LWL itu adalah jurnal digital. Jadi jurnal atau tempat aku bercerita gitu ya di digital gitu loh, di sosial media aku. Nah konsep awalnya tuh yang pasti yang pertama adalah storytelling, karena emang aku seneng cerita kan. Terus ceritanya tentang apa? Ceritanya itu tentang perjalanan hidup. Jadi waktu itu tuh di masa-masa aku tuh lagi menghadapi quarter life crisis. Oh, itu relate banget ya sama anak-anak muda ya. Gen Z ya. Bener, Gen Z. Jadi pada saat itu tuh generasi milenial kayaknya lagi banyak yang menghadapi quarter life crisis, termasuk aku. Nah, gimana cara keluarnya? Salah satunya tuh dengan atau lewat minimalism. Aku kenal minimalism. Disitulah aku cerita tentang perjalananku mengenal minimalism, mengenal decluttering di akun Instagramnya Life with Less. Oke, itu dia kawan baik, menarik banget. Tadi kita udah dengar awal mulanya Life with Less itu gimana. Kak, aku mau nanya juga, kalau dari Life with Less ini sendiri tuh biasanya postingnya ada waktu-waktu tertentu nggak? Karena kan orang-orang kadang kalau menghadapi dan juga menjalani hidup minimalis ya, hidup minimalis tuh kadang kita suka postingnya pas weekend aja. Atau kakak ada waktu-waktu yang kakak konsepin sendiri? Dari kakak gimana?
nggak begitu sih. Karena itu kan sebenarnya second account ya, dan konsepnya kan sebenarnya aku tuh nge-treat si LWL account ini ya sebagai akun personal gitu kan, sehingga nge-postnya suka-suka aja. Suka-suka aja. Ya suka-suka aja ketika emang lagi ada cerita ya nge-post, karena nggak ada tujuan, emang tadinya tuh nggak ada kepikiran si akun ini itu bakalan jadi publik gitu loh. Karena kan emang tujuannya emang ini jadi akun buat kedua personal sendiri, untuk personal, untuk cerita, sehingga mau ceritanya juga tengah malam mau ceritanya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu nggak pernah aku jadwalin gitu. Tapi kawan baik, keren banget, dari yang tadinya second account sekarang sudah bisa lebih dari 129.000 followers. Jadi udah cukup gede banget loh Kak ini platformnya sebenarnya. Kalau sekarang nih, apa sih yang akhirnya Kakak sadar tiba-tiba akunnya jadi naik nih, langsung progresnya, langsung banyak followers? Itu titiknya di mana? Titiknya itu pada saat melonjak banget, ada 2 sih. Yang pertama itu waktu kita punya banyak hashtag gitu lah ya, kampanye-kampanye gitu, kampanye kayak misalnya hashtag kita itu kan ada pakai sampai habis, kemudian pakai yang ada, pakai sampai rusak. Nah itu tuh mulai banyak orang yang ngikutin gitu, hashtagnya banyak dipakai dan banyak yang tag kita gitu ya. Kemudian yang kedua itu pas pandemi. Oh, pas COVID berarti? Pas COVID. Jadi pas COVID itu aku juga menemukan insight baru ya, karena mungkin orang-orang kan jadinya stay at home ya ketika lagi COVID. Jadi mereka punya banyak waktu untuk melihat dan mengevaluasi rumahnya, barang-barangnya. Makanya nggak jarang pas COVID itu banyak yang akhirnya tuh suka beres-beres, punya suka hobi baru di belanja rumah, malah ya gitu kan? ya kan. Nah, jadi mereka tuh juga lebih peka, lebih kenal sama yang namanya isu mindfulness, ya kan. Kemudian juga decluttering, mereka udah mulai kenal. Nah dari situ mereka kenal sama minimalism. Makanya mungkin banyak yang follow juga ke Live It Last. Oh, jadi step with stepnya tuh ada juga ya Kak, dari COVID sampai sekarang juga. Kalau sekarang program atau campaign yang lagi Kakak fokusin untuk Live It Last atau LWL itu apa? Untuk sekarang sebenarnya kampanye kita nggak pernah berubah. Kampanye pilar utamanya itu adalah belajar jadi minimalis dan juga bijak berkonsumsi. Jadi kalau dulu LWL itu brandingnya kan memang komunitas gaya hidup minimalis di Indonesia, tapi sekarang kita tuh tambahin jadi komunitas gaya hidup minimalis dan bijak berkonsumsi di Indonesia. Because mungkin minimalism untuk sekian banyak orang itu terdengar menakutkan atau terlampau jauh untuk memahami dengan benar gitu. Karena mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Tapi juga. kalau ngomong bijak berkonsumsi, everyone can do it. Ya nggak sih? Sesama konsumen gitu. Kalau dari teman-teman dekat Kakak sendiri nih, kadang kan misalnya sebagai founder, Kakak juga bisa mengedukasi teman-teman dekat Kakak, mungkin dari lingkungan sosial. Kalau dari Kakak, bantu juga nggak untuk bisa mengedukasi teman-teman sekitar Kakak, sahabat-sahabat terdekat, atau keluarga misalnya? Kalau dari Kakak gimana? Kalau circle terdekat, sebenarnya sih kalau kampanye secara tersengaja itu nggak ada. Kayak ikutan dong atau gimana, itu tuh nggak ada. Tapi mungkin mereka itu jadinya ngikut karena aku sering publikasi kan, sering publikasi gitu di Instagram, di sosmed, sendiri ya kan, sering share apa yang aku post di Live It Last, atau memang ada timku yang lagi ngepost di Live It Last gitu ya. Kemudian juga kalau orang rumah mungkin suka ngelihat aku atau aku ajak di catering gitu ya, bareng-bareng, sehingga ya mereka jadinya ikutan sendiri gitu. Tapi untuk kampanye secara sengaja sendirian itu enggak pernah. Menarik ya Kak, berarti emang dari arah publikasinya dulu, dimulai dari Instagram, sosmed, akhirnya orang-orang terdekat juga ikut ke influence gitu kali ya bilangnya. Oke, sebenarnya aku juga kepo sih Kak. Misalnya kalau aku boleh tanya 3 post yang paling sering Kakak posting atau yang paling sering Kakak spill di konten Live It Last LWL, itu kira-kira konten yang gimana sih? Berarti di spill di akun pribadi ya? Iya. Kalau yang paling sering aku spill
Sebenarnya postingan-postingan terbaru tuh pasti aku suka spill sih. Kemudian yang kedua yang sering itu yang berkaitan sama overkonsumsi. Oke, berarti itu sekarang emang lagi banyak orang yang pengen tahu juga ya Kayaknya kayak dari lama sih, dari lama orang kayaknya masalahnya itu ya. Masalahnya overkonsumsi, impulsif juga gitu-gitu ya. ya, sehingga paling banyak itu dan juga clutter. Oke, di cluttering. Sebenarnya kalau dari kakak, mana sih gaya hidup yang kayak kesannya kita berlawanan ya, kayak yang kayak paling boros atau paling berlawanan sama minimalism ini? Yang paling berlawanan, aku nggak mau nge-labeling ya. Iya. Jadi aku nggak tahu namanya juga apa, tapi setidaknya ada beberapa prinsip-prinsip yang cukup berlawanan gitu. Misalnya orang yang mudah banget check out gitu ya. Iya, itu kayaknya banyak deh kawan baik yang juga ketika memang sama. lagi ada diskon-diskon tertentu, misalnya kayak gitu. Meskipun kita tahu begitu buka lemari bajunya banyak. Gitu ya, skincare-nya masih banyak gitu kan. Nah itu hal yang kayak gitu yang mungkin cukup berlawanan sama konsep minimalism. Kadang nggak kepake tapi namanya perempuan juga ya kak ya, akhirnya check out. Nah kadang-kadang gitu, jadi mengkambing hitamkan peran kita sebagai perempuan gitu yang suka sama barang-barang yang lucu-lucu kayak gitu. Sebenarnya bisa kok ditahan-tahan. Oke, jadi nih kakak boleh kasih tips ke kawan-kawan baik juga, ke aku juga sebenarnya. Kalau dari kakak, step apa sih yang pertama kali bisa kita lakuin kalau kita mau mencoba untuk mengimplementasi gaya hidup minimalis di hidup kita? Step pertama, mungkin bukan step pertama ya, karena di minimalism itu nggak ada standarnya, sehingga pintu untuk masuknya tuh lumayan banyak. Setiap orang bisa ya. Mungkin setiap orang bisa jadi berbeda. Ada orang yang masuk atau mau mulai gaya hidup minimalis itu lewat decluttering dulu gitu ya. Kayak aku dulu lewatnya decluttering dulu. Kayak kenal decluttering, suka ngelakuinnya, baru mempelajari tentang minimalism. Tapi mungkin ada orang yang kenal minimalis itu lewat gaya hidup sustainability-nya dulu gitu. Jadi kayak dia ngerasa pengen ngurangin sampah, sehingga yang dilakukan adalah ngurangin konsumsi gitu. Nah itu akhirnya masuk tuh ke minimalism. Dari sustainable juga. Tapi kalau secara garis besar yang aku bisa share, ada beberapa cara untuk mulai kenal gaya hidup minimalis yang cuma butuh 0 rupiah gitu ya. Yang pertama adalah pakai yang ada di rumah, misalnya kayak cintain aja yang udah kita punya gitu ya. Yang kedua, pakai sampai habis. Jadi kalau emang produk-produk kecantikan yang masih ada gitu ya, pakai sampai habis, baru kita beli dulu gitu. Baru kita beli lagi setelah emang udah habis. Kemudian yang ketiga adalah pakai sampai rusak. Jadi nggak pakai prinsip lem biru, lempar beli baru. Gitu. Nggak bosen juga ya kak ya? Bosen itu pasti kan. Bosen itu kan siklus konsumsi ya. Kayak siklusnya itu kan kita ada newness, kayak kita ngerasa sparkling gitu loh, spark joy sama barang yang baru kita beli ya kan, baru kita punya, baru kita pegang gitu ya. Kita ngerasa ada pleasure di situ. Kemudian fasenya masuk ke familiarity. Fase kita ya terbiasa sama barang-barang itu. Jadi udah ngerasa nggak ada yang spesial lagi. Biasa aja. Nah di situ biasanya tuh kejebak sama bosan. Nah baru fase berikutnya mulai ke boredom gitu, yang emang udah bosan gitu. Dan itu emang nalurinya akan selalu seperti itu gitu. Gimana caranya kita bisa berdamai sama rasa bosan sih. Oke, tadi kak sebenarnya ada yang aku juga penasaran, ngomongin soal sustainability. Kayak sekarang kita untuk teman-teman dan kawan baik yang di Jakarta pasti udah pada tahu juga kan, kalau kita sekarang tuh nggak boleh bawa plastik kemana-mana. Misalnya kita ke restoran, itu kita juga udah nggak pakai sedotan gitu. Apakah itu termasuk juga gaya hidup minimalism, gaya hidup sustainability, atau itu gimana kak? Sebenarnya gini, emang banyak minimalism dan juga sustainable living itu suka di kait-kaitin gitu ya. Tapi sebenarnya sih menurut aku itu atau dua hal yang berbeda ya. Cuman mungkin nafasnya sama gitu. Kalau misalnya minimalism itu bagaimana kita hidup berkesadaran dengan memilih untuk fokus pada hal-hal yang esensial aja. Nah, hal yang esensial buat kita itu belum tentu selalu berkaitan dengan sustainable living gitu. Belum tentu tujuan kita menjalani minimalism ini memang untuk lingkungan selalu gitu. Belum tentu juga. Karena setiap orang kan mungkin jalanin minimalism itu
Barangkali memang karena dia pengen punya uang lebih banyak. Oh, bisa juga karena menabung juga, saving money gitu ya. Atau mungkin barangkali ada orang yang jalani minimalism itu karena pengen punya lebih banyak ruang gitu di rumahnya atau mungkin di kantornya, atau mungkin ada orang yang jalani minimalism karena dia pengen punya atau pengen fokus sama kerjaannya, pengen lebih produktif gitu loh. Jadi dia ngurangin hal-hal yang bertentangan sama tujuannya dia, gitu. Dia nggak melulu emang tujuannya untuk ramah lingkungan gitu ya. Tapi banyak juga ya memang tujuannya memang untuk save the environment gitu ya. Nah, kalau misalkan sustainable living itu kan hidup berkesadaran, karena memang kita sadar bahwa kita itu hidup beriringan bersamaan dengan ekosistem dan juga makhluk lingkungan yang lain. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa berkelanjutan gitu, hidupnya tuh terus berkelanjutan, punya minimal dampak atau minimal dampak lah ya, dampak yang sangat minim terhadap lingkungan, karena apapun yang kita konsumsi itu kan dampak juga, efek juga. Iya, berefek atau berdampak kepada planet resources gitu. Oke. Berarti selain tadi kita untuk live with less, gaya hidup minimalis itu kita bisa masuknya dari segala cara, dan ternyata konsepnya juga bisa macam-macam. Buat diri sendiri bisa, buat ikutan nabung bisa, buat mau produktif bisa, sampai ke memang untuk save lingkungan ya, untuk lebih peduli lagi sama lingkungan. Tapi kalau dari kakak, menurut kakak dampak apa sih yang paling kerasa setelah kakak menjalani live with less, menjalani gaya hidup minimalis ini? Dampak yang paling kerasa tuh apa? Dampak yang paling kerasa yang pertama lebih happy sih. Jadi lebih happy soalnya aku tuh karena gini, aku kan kenal minimalism karena memang asalnya itu quarter life crisis ya. Jadi lagi banyak banget problem masalah, juga, masalah finansial, kemudian masalah pertemanan, waktu itu juga karirnya juga nggak jelas gitu ya. Jadi begitu mengurangi hal-hal yang tidak esensial, jadi fokus sama yang emang penting-penting aja buat dipikirin, buat ditemenin gitu ya, jauh lebih happy sih. Jauh lebih happy. Jadi lebih enak juga jauh lebih merasa penuh gitu, full hidupnya. Ya, merasa enak ya. Kemudian yang kedua, dampak yang berasa banget adalah lebih banyak tabungannya. Iya sih, bener sih, itu pasti penting banget. Yang namanya kita juga menjalani konsep hidup minimalis, selain dari kita yang lebih happy, pasti tabungan juga lebih happy. Betul. Oke kawan baik, sebenarnya dari aku Kak juga sempat ngepoin karena kan YouTube Kakak juga menarik-narik banget isinya ya Kak. Ada salah satu yang menjelaskan soal 7R. Mungkin kalau dari kawan baik tuh udah pada banyak dengar soal 3R, karena reduce, reuse, recycle itu juga banyak di mana-mana ya Kak ya. Kalau 7R itu sebenarnya apa sih Kak? Karena banyak yang belum tahu itu, banyak yang awareness-nya belum ada soal itu. Kalau dari Kakak itu gimana konsepnya? Oke, jadi 7R itu sebenarnya adalah perpanjangan kan ya, perpanjangan dari 3R. Nah, ini tuh point of view kita yang mencoba menggabungkan dari sustainable living and juga minimalism living. Oh, digabungin gitu ya. Duanya bisa. Ya, jadi yang pertama, R yang pertama itu adalah rating. Jadi rating maksudnya jangan langsung check out gitu ya. Itu ya, kayak impulsif. Pikir baik-baik, kita pikir baik-baik sebelum melakukan pembelian. Bijak berkonsumsinya kan adanya di rating ya. Kemudian yang kedua adalah reduce, gitu ya. Reduce itu di sini kalau misalkan sustainable living kan taunya kita hanya mengurangi plastik sekali pakai gitu ya. Nah kalau di konsep ini si reduce-nya itu kita lengkapin lagi. Jadi bukan hanya mengurangi plastik sekali pakai, tapi juga coba kurangi barang-barang yang nggak esensial di rumah gitu. Jadi decluttering gitu ya. Jadi tadi rating, reduce, kemudian reuse gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhin, mungkin teman-teman bisa cari second-nya dulu. Jadi kita berusaha untuk memperpanjang memperpanjang manfaat suatu barang gitu ya, dengan reuse lagi gitu ya. Dan kaitannya juga dengan kampanye kita itu adalah pakai sampai rusak ya, reuse itu gitu ya.
Kemudian tadi udah rating, reduce, reuse, ya. recycle. Oke. Ya, recycle pastinya. Jadi setelah decluttering, Didaur ulang juga kan jangan gitu ya? lupa untuk bijak mengeliminasi barang gitu loh. Karena banyak teman-teman itu kan taunya, aduh iya nih mau ngurang-ngurangin barang, tapi asal dibuang aja ke tempat sampah gitu. Karena nggak semua benda-benda yang kategorinya mungkin bukan sampah pada umumnya itu bisa terdaur ulang dengan maksimal atau bisa terurai dengan baik, maksimal iya. gitu. Sehingga kayak misalkan mau buang kasur taruhnya di depan, Sembarangan. ya. Tahu kan kemarin ada Iya, kasus yang bener. kereta kehambat perjalanannya karena ada per kasur ya kan. Nah itu makanya itulah Mengganggu fungsi banget ya. kita mesti bisa tahu kemana ya ketika kita harus membuang sesuatu gitu. Kemudian tadi udah apa aja? Rating, Reduce, reuse, recycle. Yang kelima adalah regive ya. Oke. Regive maksudnya kalau misalkan emang apa yang udah kita pakai udah selesai manfaatnya, teman-teman bisa kasih lagi ke orang lain untuk bisa diperpanjang manfaatnya. Karena siapa tahu ada orang yang lebih butuh juga. Betul. Oke. Kemudian yang keenam itu repurpose. Jadi repurpose maksudnya mungkin lebih ke upcycling juga kali ya. Upcycling masuk ke situ gitu ya. Terus juga apa sih? Misalnya ini tuh bisa membantu kita dalam melihat suatu barang nggak pakai kacamata kuda. Misalnya gini, ada kan kayak misalnya kita kepengen beli cup. Ini cup untuk kopi, ini cup untuk Beda-beda ya. beda gitu ya. Sebenarnya kan cup itu diciptakan ya untuk minum aja. untuk wadah, Iya. menampung air minum gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa dipakai untuk berbagai macam. Untuk macam-macam. Iya, jadi cobalah untuk melihat suatu benda itu dari macam-macam angle purpose-nya gitu. Nah terakhir yang 7 itu resell ya. Oke. Jadi teman-teman bisa banget untuk ngejual barang-barang yang emang udah nggak dimanfaatin lagi, kali aja bisa balik. Ada juga ke kita, yang lebih gitu suka dan ada juga yang rasanya itu lebih bagus untuk mereka. Ya, oke. Ada juga yang namanya konsep thrifting dan sebenarnya sekarang juga lumayan lagi naik banget ya Kak konsep thrifting. Apakah konsep thrifting ini juga sebenarnya lumayan sama dengan yang namanya life with less, konsep hidup minimalis dan berkaitan nggak sama 7R yang tadi Kakak cari ceritain itu? Sebenarnya gini sih, kalau di Indonesia tuh kayaknya thrifting itu tuh agak belok ya dari makna Belok ya? sebenarnya gitu Oke. ya. Sebenarnya kan thrifting itu kalau di luar negeri ya, thrifting itu kan adalah barang-barang yang memang didonasikan memang untuk sebagai amal gitu ya. Terus ya udah itu dipakai atau diambil sama community yang ada di situ juga. Iya. Gitu. Tapi kan kalau di Indonesia thrifting itu kan barang-barang dari luar negeri Dijual yang memang lagi. bekas gitu ya, itu dijual bal-balan gitu kan Iya. di sini, terus dijual murah gitu. Terus ada yang dapetnya zong ya nggak sih, sering kan suka lihat ada dapetnya zong lah apa segala macam. Nah jadi aku tuh sebenarnya 50-50 sih sama thrifting ini ya. Soalnya yang pertama kita juga nggak tahu barang di dalamnya itu kategorinya apakah emang layak pakai, kualitasnya atau mungkin juga. banyak juga yang jang. Karena gitu sempat ya. thrifting juga udah dilarang kan Kak, Betul. soalnya bakterinya Iya, dan itu terkait juga pajak kan sebenarnya iya itu benar-benar ya. Jadi hygieniknya kita nggak tahu ya. menurut aku sih kalau misalkan emang mau beli second hand, aku lebih seneng pakai konsep pre-love ya. Jadi kalau pre-love itu kan kita tahu Udah terjamin juga ya udah Kak ya? tahu Ya. pemilik lamanya siapa, Ownernya dulu siapa. pembelinya kita juga siapa gitu ya. Jadi kayaknya lebih aman aja sih dan lebih enak aja gitu loh. Oh kita tahu aku belinya emang dari dia gitu. Oh, aku belinya dari sesama komunitas misalkan kayak gitu. Jadi lebih enak lah ya dibanding mungkin thrifting. Oke, tadi kita udah dengar
konsep-konsep minimalism juga, udah bahas soal 7R juga. Kalau dari segi kendala Kak, menjalani hidup minimalism kayak yang tadi ada dampaknya, ada dampak positifnya, tapi pasti ada juga challengingnya. Challengingnya itu di bagian apa sih Kak? Terlebih sekarang kan orang-orang, apalagi kalau kita lihat sosmed ya Kak, aku kalau ngeliat sosmed tuh scroll dikit, udah langsung gampang keracunan sama influencer, atau kalau misalnya dapat link langsung kayak oke, check out deh. Ada juga misalnya tanggal kembar karena harganya jadi jauh lebih murah. Kendala-kendala kayak gitu tuh cukup relate gak sih sama Kakak? Kendala-kendala kayak gitu cukup relate karena memang setiap orang itu pasti kan berkonsumsi ya. Iya, Even orang minimalis itu juga berkonsumsi. Salah satu miskonsepsi dari minimalism itu kan banyak orang yang bilang katanya minimalis tapi kok masih beli anu Masih beli anu. belanja Tapi gitu kan yang namanya manusia itu pasti berkonsumsi. Iya. Konsumsi regular purchasesnya mereka, misalkan kayak sandang pangan papan lah ya, itu kan udah pasti dikonsumsi, dan kalau habis kita konsumsi lagi gitu. Nah, tapi menjadi masalah itu ketika mulai overkonsumsi gitu. Dan ketika aku misalnya dari yang tadinya single, punya suami, punya anak satu, punya anak dua, itu kan mengalami stage of life yang beda-beda pastinya. Dan perlu kebutuhannya adaptasi. juga beda, iya. Ya ada begitu ada nambah orang lain di kehidupan kita, pasti ada kebutuhan yang bertambah. Yang lain juga. Pasti ada barang yang bertambah juga gitu, sehingga harus deal with added stuff and juga added needs gitu kan. Nah itu sih yang memang pasti kendalanya ada di situ. Tapi balik lagi, kalau emang udah tahu why kita jalanin minimalism dan udah kenal sama impactnya ke diri kita gitu ya, insya Allah kita bisa get back on track lagi. Jadi gitu. tetap walaupun belok, walaupun memang kita yang namanya manusia ya kayak pasti juga ngerasa bosen, tapi juga pengen belanja, tapi tetap bisa balik on track lagi. Makanya penting banget untuk bisa memvalidasi rasa bosan itu, karena rasa bosan itu normal. Gitu. Normal aja. Rasa bosan itu normal, memang siklus memiliki barang itu pasti ada rasa bosannya gitu kan. Pun juga barang itu juga pasti rusak juga, pasti terganti apa segala macam, sehingga yang perlu kita lakukan adalah berdamai sama rasa itu. Oke. Ngomongin soal stage of life, Kakak tadi sendiri juga bilang pasti stage of life orang tuh beda-beda, dimulai dari hidup sendiri sampai akhirnya Kakak juga sudah menjadi ibu rumah tangga kayak sekarang ya Kak, pastinya juga challenge-nya beda-beda. Kalau dari Kakak yang paling kerasa tuh apa sih Kak dari life with less ini sendiri, dari gaya hidup minimalis ini sendiri? Yang paling berasa menurut aku sih itu tadi ya, rasa penuh dan juga point of view kita terhadap kebutuhan. Itu tuh jadinya berbeda dan terus belajar gitu seiring dengan stage of life yang kita jalanin. Iya gitu. Kayak dulu menganggap kayaknya gue stylenya tuh bajunya yang funky, misalkan yang edgy gitu ya. Terus setelah menyusui nggak mungkin gitu, kayak ada beberapa baju yang kayaknya nggak bisa fit into me lagi gitu ya, sehingga yang harus aku lakukan adalah harus penyesuaian juga. Menyesuaikan, tapi gimana cara kita mendapatkan baju yang pas atau konsumsi yang pas sama memang kebutuhan kita, itu juga perlu dipertimbangkan. Dalam hal penyesuaian Kak, aku tuh kadang suka banyak dengar omongan orang, misalnya kalau kita pakai baju yang itu aja karena kita lagi mau menjalani hidup minimalis ya Kak. Tapi kan banyak omongan orang, bajunya itu aja, nggak pernah ganti baju ya, pelit sama diri sendiri misalnya gitu. Kalau dari Kakak tips untuk bisa menghadapi omongan-omongan orang yang kayak gini itu gimana Kak? Kalau tips dari aku sih mungkin kalau aku pribadi percaya kalau itu tuh sebenarnya kebanyakan bukan orang yang ngomong, tapi pikiran sendiri kan yang ngomongin hal itu. Banyak yang kayak gitu ya Kak ya. Iya, maksudnya orang itu, aku percaya orang-orang yang aku temui itu mereka tuh udah punya urusannya masing-masing gitu. Jadi mereka sibuk dengan urusannya mereka. Nggak mikirin lagi omongan orang mereka ya. Kalaupun mereka
mereka keluarin mungkin itu tuh basa-basi aja sih, karena Iya. mungkin mereka nggak tahu harus ngomong apa ya, sama lah kayak basa-basi yang sering kita temui ya, Iya. kok gendutan apa segala macam, mungkin karena Wah, dia nggak tahu Itu aja, yang nyebelin ya. yang Iya. nggak tahu aja kayak harus ngomong apa ya gitu ya, conversationnya seperti apa, kurang explore kali ya. Iya. Jadi ngomongnya bajunya itu lagi deh gitu. Tapi kayaknya jarang banget sih menurut aku perkataan itu tuh keluar dari pikiran kita sendiri menurut aku. Jadi sebenarnya yang kayak gitu dari kita sendiri dari juga. kita sendiri, Iya, karena awalnya juga gitu buka lemari kan bilangnya aduh nggak punya baju, padahal kan sebenarnya bajunya ada tuh sejembreng gitu ya, Iya. sebanyak hanger tersusun itu gitu kan. Nah kalau misalkan ada yang ngomong misalkan ini mas tuh pelit gitu ya, Iya. bajunya itu lagi terus Bosen, juga bajunya itu bosen, ya segala terus. macam. Iya. Menurut aku sih pikirin komen-komen yang emang penting aja sih, yang esensial buat diri kita gitu ya. Kalau emang ternyata yang ngomong itu banyak, mungkin kita yang perlu Bisa jadi evaluasi kita ya. introspeksi buat diri Perlu, sendiri, iya, ya. perlu evaluasi. Tapi kalau misalnya segelintir aja gitu Nggak ya, perlu dipikirin dan juga kita ya. juga nyaman-nyaman aja, it's fine gitu ya. Menurut aku sih kayaknya ada hal-hal yang mungkin nggak perlu dipikirin amat ya. Oke, itu konsep yang tersirat tapi langsung kelihatan kalau Kak Cynthia ini lebih suka memang kita fokus ke hal-hal yang positif Iya. aja. Dari komen-komen pasti relate juga ya Kak. Netizen ini kadang mulutnya suka jahat ya Kak ya, tapi nggak usah kita Gak apa-apa sih pikirin. ya, komen-komen kan sebenarnya kalau kritiknya emang jadi adding atau bikin kita jadi lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Tapi kan Oke. ada komen-komen yang hanya sebatas komen aja gitu loh. Jadi ya Kakak sendiri Jadi sering nggak sih hati-hati Kak dapet komen-komen negatif, apalagi yang namanya minimalism kan baru gitu ya di Indonesia. Ada nggak Kak yang kayak ngasal komen aja atau gimana di akun Kakak? kalau sering sih sebenarnya enggak, tapi pernah, pernah ya nggak jauh-jauh sih, kayak misalnya ini mah pelit, Iya. ya, segala macam lah ya. Ya tapi balik lagi mungkin orang lain yang komen itu aku rasa belum mempelajari atau belum tahu tentang minimalism yang benar. Yang benar gitu. itu seperti apa? Sehingga- Masih salah kaprah ya? Iya, sehingga mungkin salah kaprah. Jadi pemahaman aku sama pemahaman dia nggak sama. Ya buat apa jadi debat kusir gitu loh, panjang gitu. Jadi ya balik lagi pikirin aja, atau nggak perlu terlalu jauh sampai mungkin kepikiran pas segala macam gitu. Iya. Enggak sih. Ingat, kawan baik, fokus ke hal-hal positif, fokus ke komen-komen yang memang membuat kita lebih produktif aja. Iya, tapi Nggak usah kadang-kadang pikirin negatif. aku pernah ada misalkan orang komen gitu ya, itu aku DM, aku tanya Kakak bantu boleh lurusin tahu gitu nggak? ya? Bukan bantu lurusin, tapi aku justru pengen tahu sebenarnya perspektif dia itu apa. saling sharing juga. Jadi kita Iya, bisa iya, punya iya. pemahaman yang sama. Oh ternyata kayak gini. Oh mungkin ternyata kita tuh hanya beda Perspektifnya. perspektif doang iya. gitu. Jadi dia nggak jadi hate, aku juga nggak jadi asal nimpalin dan jadinya malah menebar hate Iya. kan gitu. Karena pada akhirnya kita juga bisa saling menghargai perspektif satu sama lain ya kayak oke. Dari sosmed itu Kak, karena sekarang selain minimalism ada juga yang namanya frugal living. Dan itu lagi happening banget di tahun 2024 juga karena kita di tahun baru juga. Sebenarnya beda nggak sih minimalism sama frugal living, atau sebenarnya mereka hampir-hampir mirip cuma namanya doang yang beda? Balik lagi ya, sebenarnya itu kan labeling ya, naming aja gitu ya. Kadang-kadang si label ini tuh perlu nggak perlu sih sebenarnya ya. Cuman kalau dibilang sama atau enggak berbeda. Oke, pasti beda Jadi ya. Oke. kalau minimalism itu kan kita itu fokusnya adalah owning less stuff gitu. Bagaimana caranya kita tuh bisa memiliki cukup barang atau punya atau dikelilingi sama hal-hal yang emang esensial aja gitu loh, barang-barang yang esensial aja. Nah sedangkan kalau frugal living, bagaimana kita tuh bisa spending less money on stuff. Jadi itu Jadi- hacksnya ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa memandang uang dalam spektrum yang berbeda aja gitu Oke, loh. materinya nggak Kaitannya, harus soal beli barang gitu ya. bisa dikaitin sama beli barang. Misalnya kalau minimalism itu ngelihat barang, belum tentu kita tuh milih atau beli barang yang murah atau yang paling murah gitu lah ya. Yang kita penting ini yang pertama prioritas ini itu adalah
quality, emang kita butuh barangnya, kita bisa tanggung jawabnya gitu ya. Oh, daya pakai gitu daya ya. pakainya gitu ya. Baru uang itu urusan kesekian Oke. sebenarnya. Mau dia bisa jadi malah lebih mahal kan jatuhnya gitu ya, tapi cuma punya satu doang gitu dan lama gitu. Nah sedangkan kalau yang frugal itu menurut aku sih fokusnya lebih banyak ke quantity ya, Oke. prioritasnya gitu. Gimana caranya misalnya kita bisa memaksimalkan money yang ada gitu ya untuk bisa mendapatkan sebanyak yang kita bisa dapat gitu, biar uang lebihnya itu bisa kita pakai untuk mencapai tujuan finansial kita. Oke, kita save untuk hal-hal yang lain. Oke, sebenarnya ada aku mau main. Tipis sih ya sebenarnya. Iya. Oke, aku mau main ini sih Kak. Kalau dari Kakak nih, lebih pilih yang mana? Lebih pilih barang yang emang harganya murah, tapi kualitasnya biasa aja, atau yang harganya cukup oke, harganya memang worth it gitu ya, dan kualitasnya bagus? Dari Kakak gimana? Pastinya yang kedua ya. Maksudnya udah kebukti ya. Pasti Kabila juga udah sering ngalamin lah ya. Kalau beli barang yang asal murah itu tuh costnya jauh lebih banyak. Pertama, kita kan ada cost di mana kita harus menyimpan barang itu. Yang sebenarnya nggak harus, cost itu nggak harus berupa uang ya. Iya. Tapi kita harus siapin space buat barang itu disimpan. Iya. Kemudian kalau barangnya rusak, kita juga harus ada tenaga untuk menggantinya, harus membuangnya, Memperbaikinya juga, dan iya. segala macam. Sehingga kos-kos itulah yang menurut aku sih perintilan, tapi itu agak apa ya, matters untuk aku gitu. Jadi mendingan sekali ngeluarin kos yang emang worth it sama barangnya, sama kualitasnya, tapi daya pakainya mungkin lama, frekuensi pakainya juga panjang gitu ya, dan kualitasnya tuh oke gitu. Sehingga ada namanya cost per wear, ini baru di post juga di Live Fit Less gitu ya. Cost per wear itu kan Itu gimana? bisa dikepoin kawan baik ya. Jadi gimana kita bisa berhitung seberapa worth it sih barang kita gitu ya, dengan membagi Dari harga satu kali barang dibagi berapa kali sih kira-kira frekuensi pakai kita oke. si barang itu gitu. Nah kalau misalkan kita semakin jarang dipakai, berarti ya semakin mahal cost per wear barang sesungguhnya itu gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata baru sebentar dipakai udah rusak, ya berarti semakin mahal juga tuh si cost per wear-nya gitu. Yang paling worth it adalah harganya misalkan segini, dipakainya lama. Nah itu pasti cost per wear-nya akan jauh lebih murah. Oke, tapi nih Kak, soal itu aku mau ada pertanyaan. Yang namanya cost per wear kan berarti kita juga harus detail nih soal menghitungnya, dan sempat tadi Kakak juga ceritain ini bisa teman dan kawan baik bisa lihat juga ya di sosial medianya Live Fit Less. Tapi apakah itu sama dengan perhitungan Kak? Karena kan banyak orang yang mikir udahlah kalau mau beli barang tinggal beli, nggak usah ngitung-ngitung gitu. Kalau dari Kakak sebenarnya bijak gak sih kalau kita juga perhitungan untuk Live Fit Less dan juga konsep minimalis ini? Balik lagi, ini aku berbicara tidak mengeneralisasi orang ya. Kalau buat aku itu matters. Tapi aku nggak nge-labelin diriku itu perhitungan, justru mungkin bijak kali ya. Mungkin mindsetnya agak diubah deh teman-teman gitu ya, kawan baik ya. Itu tuh bukan perhitungan, tapi jadinya lebih bijak berkonsumsi ya. Karena yang kita hitung itu bukan hanya uangnya, itu kan kenapa ada cost per wear, karena orang-orang itu jauh lebih tertarik untuk berhitung uang. Tapi sebenarnya aku yakin teman-teman kawan-kawan baik juga pasti hal yang matters itu bukan hanya uang kan, Pasti bukan hanya perhitungan itu. atau apa sih, kayak hitung-hitungan yang kita lakukan itu aku yakin juga bukan hanya uang. Kayak misalnya tenaga kita untuk ngerawat si barangnya gitu ya, seberapa kita bisa pakai barangnya gitu ya. Dan menurut aku itu justru adalah salah satu cara untuk menjadi konsumen yang powerful gitu. Cerdas ya, konsumen cerdas. Konsumen yang powerful gitu ya, yang emang ngerti
sama apa yang dikonsumsi dan gimana berkonsumsi yang bijak. Baik, itu seperti apa? Tapi apakah hal itu bisa diimplementasikan kalau semuanya mahal? Kayak kita tahu sekarang misalnya harga-harga barang-barang pokok lagi mahal, terus harga-harga kalau misalnya kita mau beli barang-barang esensial sekarang juga makin mahal. Kenaikan harga yang makin lama juga ngaruh juga sama inflasi ya Kak. Apakah sebenarnya efektif untuk kita menghadapi dan juga memakai gaya hidup minimalism kalau semuanya mahal? Itu gimana Kak? Efektif lah justru menurut aku ya, karena baik lagi sih, mau semuanya mahal atau memang lagi dalam keadaan yang normal gitu ya, minimalism itu cukup fleksibel sih. Balik lagi Karena sendiri, ya. Gini, nggak semua orang minimalis itu tujuannya untuk saving money. Ada orang-orang yang emang menjalani minimalism itu ya karena emang dia pengen dapat clarity gitu ya, pengen lebih Happy, clear, yang pengen tadi, lebih iya. happy mungkin gitu ya, pengen dapat space yang lebih banyak, pengen punya lebih banyak freedom, pengen lepas dari hutang gitu. Jadi nggak semua tuh tentang money sih ya gitu ya. Nah kalau ngejalanin minimalism pada saat barang-barang lagi pada mahal kayak gini, menurut aku justru waktu yang pas. Waktu yang Karena boleh dicoba banget ya. Ya, karena kita jadinya pasti akan lebih banyak berpikir uang yang terbatas ini, resource kita yang terbatas ini, nggak cuma uang ya, resource kan money, time, and attention gitu ya. Oke. Baru tuh dari aku tuh. Oke. Money, time, attention. Itu kan natural resource ya, yang kita punya ya nggak sih ya, kecuali money sih. Waktu dan attention ini kan natural resource yang kita punya dan terbatas. Kalau money ya mungkin kita bisa dapetin lagi dengan cara apapun gitu ya. Nah si resource ini tuh mau kita alokasiin kemana gitu. Justru ketika memang semua barang lagi mahal atau semua hal lagi sulit kita dapatkan, inilah saat yang tepat untuk kita bisa memilah mana sih yang esensial, mana sih yang worth untuk kita punya, untuk kita sayangin, peduliin, dan fokusin gitu. Oke, tadi Kak aku belum sempat bahas dari soal financial Kakak, karena kan yang namanya minimalism kita juga harus bijak dong soal financial. Kalau dari Kakak ada nggak sih tips untuk kawan baik misalnya dalam memilah financial, terutama buat mungkin kawan baik yang misalnya pada baru belajar hidup sendiri, belajar hidup mandiri, misalnya kalau financial tuh harus save untuk dana darurat gitu, misalnya berapa persen atau save untuk nanti jangka panjang harus nabung juga. Dari Kakak persenannya ada nggak atau tips aja gitu misalnya? Aku tuh cukup fleksibel kalau soal finansial, tapi nabung itu harus ada gitu. Jadi cuman persenannya tuh kadang-kadang suka berubah-ubah. Oke, tergantung ya. Suka berubah-ubah. Tergantung dari ya berapa banyaknya aja sih. Apalagi kan aku nggak bukan pekerja tetap ya. Iya. Jadi ya pasti beda-beda gitu. Nah, yang pasti tips dari aku adalah jangan pernah ada Rp1 pun itu nggak ada tujuan finansialnya, atau nggak ada poketnya gitu, nggak ada kantongnya. Kan dulu aku juga anak kosan gitu ya, jadi kalau dulu aku terbiasa ngamplopin uang gitu. Jadi ditulis satu-satu gitu ya? Iya, jadi misalkan ada gajian nih, ada gajian, misalkan gaji untuk bayar kosan adanya di amplop yang ini, gaji buat makan sehari-hari di amplop yang ini, sisanya berapa gitu kan ya. Nah itu terbiasa kayak gitu supaya memang kita tuh tidak melihat uang yang kita miliki itu dalam satu kantong doang. Itu karena tips kalau kayak gitu tuh jadinya kecenderungan untuk wah masih banyak nih uangnya gitu kan ya. Jadi mau beli-beli terus. Iya, mau beli-beli terus. Enggak sedikit kan yang mikir kalau punya uang 570.000 berarti 70.000-nya bisa buat jajan. Jadi nggak bulat ya. Nggak bulat gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Itu yang tips untuk kawan baik tuh bisa dipakai. Terutama untuk kawan baik yang juga masih kuliah, mungkin masih anak kosan juga. Jadi bisa dipakai tips tadi langsung hacks dari Kak Cynthia untuk bisa bagi-bagi di amplop. Iya, satu lagi ini sih. Kalau sekarang sih sebenarnya kayaknya si amplop ini udah diterjemahkan sama bank digital ya. Banyak bank digital tuh yang juga punya pocket-pocket kan. Jadi terbantu banget. Alhamdulillah ya. Kalau juga lebih ada, gampang ya. Iya, kalau dulu belum ada. Jadi aku pakai amplop. Kalau sekarang kayaknya bank digital udah banyak. Mungkin satu lagi kali ya. Satu lagi itu adalah kalau dulu aku tuh ingat banget
banyak teman-temanku itu yang sampai rela berhutang hanya untuk upgrading handphone. Oke, atau konsep upgrading gengsi ya, Kak, gadget ya. Iya, iya, Ya. iya. Nah, tapi kalau aku tuh selalu punya tabungan untuk upgrade. Oke. Jadi dari awal itu ada tabungan untuk traveling, Jadi tetap bisa happy, iya, tetap bisa ya. ada dana darurat gitu ya. Kemudian ada si upgrade ini. Oke, Kak, Upgrade itu apapun. apa bisa kita bilang itu self reward juga? Aku nggak selalu bilang self reward sih, karena self reward tuh cenderung suka dikambing hitamkan ya. Jadi Labelingnya beda ya, biasanya ngomongnya nggak self reward. Jadi aku lebih suka yang spesifik aja. Pokoknya misalnya ini tabungannya untuk upgrade, ini tabungannya misalnya untuk entertainment. Oke. Gitu. Ini misalkan tabungannya untuk traveling. Tiga hal ini kan bisa aja orang sebutnya self reward. Nah, Iya. itu tuh kadang-kadang ketika kita nggak berani mendefinisikan satu term, jadinya tuh suka apa ya, bikin atau nge-trigger kita jadi nggak atau jadi impulsif gitu. Nah, si upgrade ini, si tabungan upgrade ini bisa kalian pakai untuk nggak cuman upgrade gadget ya, tapi misalkan upgrade skill kalian gitu loh. Iya, Mau bisa ikut ikut kelas, kelas, segala iya, itu macam. bagus Nah, banget sih, uangnya dari bener-bener. situ gitu. Oke, jadi Kak, soal self reward apa sih yang menurut Kakak tuh paling bagus untuk kita spend? Apakah Kakak sendiri lebih fokus misalnya untuk spend ke memori, jadi misalnya traveling, kemudian pergi ke tempat-tempat yang belum, atau lebih untuk meningkatkan value kita nih, belajar hal baru, belajar activity baru? Kalau dari Kakak self reward tuh yang paling bagus ke arah mana? Untuk sekarang, Ya. lebih banyak yang bisa bikin aku punya quality time lebih banyak sama Keluarga. keluarga. Oke. Jadi kalau bentuknya sebuah activity pastinya kayaknya traveling kali ya. Kalau aku ya, kalau sekarang ini. Jadi udah bukan masanya dibeli baju atau skincare lagi gitu. Udah beda ya Kak ya? Beda, iya. Oke. Oke Kak, kalau dari Kakak sendiri nih sekarang, apa sih self reward yang mungkin dari pengalaman ya, biar kita sharing juga sama kawan baik yang akhirnya ngelakuin hal yang sama biar nggak keulangin lagi. Ada nggak sih self reward yang akhirnya tuh salah, konsepnya tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi bisa belajar juga dari pengalaman Kakak untuk jadi bahan pelajaran sama kawan baik. Oke. Aku tuh pernah ngobrol sama salah satu psikolog klinis gitu ya. Namanya itu Mbak Amanda dari Satera Healing Studio. Dia partner kita di Life Fitness juga. Jadi ngomongin soal self reward, orang-orang itu kan suka salah kaprah ya. Iya. Self reward tapi dilakuinnya setiap hari gitu kan ya. Capek dikit gitu kan. Self reward belum iya, ya. spend Kerja time 3 lagi jam ya. self rewardnya 5 jam misalkan gitu ya. Atau kerja 3 jam self rewardnya apa sih namanya, delivery makanan 50.000 GoFood terus ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman kepikiran itu adalah self reward, coba pikirin lagi kenapa atau apa alasannya kalian harus mereward diri kalian segitunya gitu ya. Apakah karena kalian tidak cukup di reward sama lingkungan, sama orang lain, sama diri kalian sendiri dalam mengapresiasi apa yang udah kalian kerjain, sampai kalian harus reward dengan si barang-barang atau hal-hal yang cuman kasih instant happiness ini. Yang sebenarnya nggak diperluin banget ya. Iya, cuman yang bentar temporer happy. gitu. Iya, temporer. Iya, Oke. kayak gitu. Jadi memang lebih ke arah kita harus tahu dulu tujuannya apa. Jadi nggak sembarangan akhirnya spend money terus temporer happy-nya. Bisa jadi itu berkaitan sama ada akar masalah di diri kita gitu loh, Kak Vila. Jadi mungkin ada yang kosong, yang sebenarnya tuh solusinya tuh bukan ngebeli sesuatu gitu, tapi ngebenerin si masalah itu gitu. Tapi kita pengennya kan senangnya nyarinya instan ya. Iya, benar, nyarinya instan. Namanya juga kadang sekarang kita hidup di era digital, jadi maunya instan. Kalau bisa tinggal klik, scroll, beli langsung. Iya. Gitu. Oke. Terakhir Kak, tadi soal self reward, kita juga kenal namanya decluttering. Kalau kita tuh decluttering sendiri itu sering banget sekarang buat orang-orang lakuin. Tapi sebenarnya konsep decluttering dari gaya hidup minimalis itu seperti apa yang benar? Boleh nggak Kakak share yang benar tuh seperti apa? Mungkin masih banyak kawan baik yang belum tahu soal hal ini. Jadi decluttering itu kan kegiatan kita memilah dan mengeliminasi ya
memilah dan mengeliminasi. Jadi ada kata mengeliminasi, beda sama beberes ya. Kalau beberes itu kan kita mengkategorisasi barang-barang yang udah ada kebanyakan gitu ya, dan nggak harus dieliminasi gitu. Tapi kalau decluttering itu ada proses eliminasi, makanya decluttering itu pasti banyak melibatkan perasaan, melibatkan otak gitu ya, pikir gitu kan, ini dipakai apa enggak, kapan dipakainya gitu ya, kapan lagi dipakai, apakah terakhir dipakai 3 bulan yang lalu atau kapan gitu. Jadi proses decluttering itu udah pasti memakan waktu yang lebih lama dibanding beberes. Oke. Decluttering tuh paling banyak kalau nggak salah memang dari segi fashion ya Kak ya, karena fashion tuh sekarang kita bilangnya fast fashion. Kalau dari Kakak tuh fast fashion tuh sebenarnya konsep yang harus kita buang cepat-cepat, jadi memang lebih ke arah pakai yang timeless misalnya, yang klasik, atau kalau dari Kakak sebenarnya perlu gak sih? Fast fashion itu kan bisnis model. Jadi fast fashion itu adalah konsep bisnis di mana industri fashion itu dia memproduksi fashion secara cepat-cepat, dalam artian tuh cepat gantinya gitu. Misalkan sebulan sekali ganti gitu ya. Bosenan ya juga. Iya, tujuannya tuh supaya orang itu mau beli lagi. Jadi dia itu pokoknya cuan minded kali ya kalau fast fashion. Nah, fast fashion ini sebenarnya bisnis model yang tidak hanya ada di mall-mall aja ya brand-brandnya, tapi sebenarnya brand-brand lokal tuh juga banyak kok yang punya konsep bisnis model yang seperti itu gitu ya, kayak open order serentak, terus setiap bulan ganti atau ada aja ya yang baru. Ya. Dan nggak hanya fashion, sebenarnya fast beauty juga banyak kan. Oke, fast fashion, fast beauty, ternyata banyak ya sebutan dari fast ini yang sebenarnya konsepnya cepat, tiap bulan kita ganti, yang akhirnya bikin kita makin impulsif. Sebenarnya ini tuh menurut Kakak berdampak banget gak sama lingkungan? Pasti dong ya Kak ya. Berdampak, karena kan semakin tinggi konsumsinya, maksudnya kayak semakin banyak demand-nya, orang beli gitu ya, maka sampah yang dihasilkan kan juga akan seiringan gitu. Oke, kawan baik, itu dia. Kita juga sebagai yang memang yang namanya konsumer yang bijak ya Kak ya, kita juga tetap harus aware nih sama lingkungan kita. Dan kita di Dompet Duafa itu juga punya banyak banget program-program yang bisa kalian bantu. Jadi yuk kawan baik, kita berikan nominal dan donasi terbaik kita. Caranya kamu bisa scan QR code di bawah ini dan kamu bisa lihat banyak campaign-campaign kita untuk turut membantu lingkungan di sekitar kita gitu. Terakhir Kak, kalau dari aku tips nih Kak, biar kita nggak kalap, biar kita nggak cepat kemakan sama yang sebenarnya sekarang lagi banyak terjadi ya Kak ya. Kita kelihatan dikit, scroll dikit soal influencer gitu-gitu, biar kita nggak kalap nih. Gimana sih Kak? Apalagi misalnya ada midnight sale, diskon-diskon besar gitu. Kalau dari Kakak, tips agar itu tidak terjadi lagi? Tipsnya adalah, ini klise ya, nggak perlu beli apa yang memang kita lagi nggak butuhin sih gitu. Terus yang kedua adalah sebenarnya diskon itu tuh nggak spesial-spesial amat, karena tergantung kitanya ya. Kalau kita ketinggalan diskon hari ini, besok pasti akan ada diskon lagi. Ya, itu benar sih. Terus kalau kita ketinggalan diskon di e-commerce Oren, masih ada, kita bakalan dapat di e-commerce yang lain. Gitu. Jadi jangan ngejar barang hanya karena diskonnya, karena diskon itu adalah strategi marketing. Baik lagi, semua brand pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan konsumennya yang baru. Tinggal gimana caranya kita jadi konsumen yang powerful. Jadi jangan sampai handphone kita jauh lebih pintar dibanding kitanya gitu. Mesti jadi konsumen yang powerful, yang punya power untuk bisa berkonsumsi mana yang worth it untuk gue keluarin resource gue, money, time, and attention tadi gitu ya. Mana yang sebaiknya nggak dulu deh gitu. Oke, aku sebenarnya senang banget dengar semua penjelasan karena aku juga tertarik. Aku sepertinya kayak pengen hidup lebih happy, pengen hidup lebih bijak, dan selain itu bisa save money juga lagi. Betul. Jadi kayaknya kawan baik udah kayaknya juga pengen kepoin lebih banyak lagi soal Life with Less. Mungkin boleh di-share gak Kak sosmed-sosmednya kalau ada kawan baik yang memang mau kepoin dari segi gaya hidup minimalis tuh di mana aja platformnya? Di YouTube misalnya, di Instagram, atau di mana lagi? Oke. Kawan baik, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang bijak berkonsumsi, kemudian juga belajar tentang gaya hidup minimalis, teman-teman bisa follow atau cek-cek Instagram dari Life with Less.
LYFEWITHLESS ya. Oke. Kemudian kita juga ada website Oke, ada website-nya juga. www.lifeitlass.com. Kemudian kita juga ada Telegram group. Nah, Telegram group ini mewadahi sharing diskusi dan juga ada wadah jual beli ataupun beri adopsi barang bekas hasil decluttering sesama komunitas. Oh, ada community-nya. Ya, Oke, namanya produktif saling banget silang. ya. Oh, saling silang. Namanya saling silang. Jadi event yang tadi aku bilang di awal itu kita bikin event namanya saling silang free market. Oke. Itu event khusus untuk Telegram member saling silang gitu. Jadi kita ada tadi Instagram, Website dan Telegram group. Oke. Gitu. Kalau mau ngepoin dari akun pribadinya Kak sendiri nih, boleh juga nggak di-share untuk dari akun Kak sendiri? Kalau akun pribadi aku @cslestari itu kayaknya sebenarnya nggak serapi LWL kali ya, karena akun pribadi ya, baik lagi itu personal, jadi memang kadang-kadang aku ngepost ketika memang lagi pengen aja gitu. Tapi aku lebih banyak sharing perspektif gaya hidup minimalis dan bijak berkonsumsi dalam perspektif aku pribadi gitu ya. Oke, itu dia kawan baik, senang banget hari ini kita bisa langsung mendengarkan dan juga kita bisa tahu lebih banyak nih dari pengetahuan kita, knowledge kita, dan semua tips dan trik yang tadi udah di-share sama Kak Cynthia. Life with Less itu apa? Gaya hidup minimalis itu apa? Decluttering 7R, banyak banget pokoknya informasinya super lengkap. Dan kalau misalnya kawan baik juga mau penasaran dan lebih banyak tahu lagi soal hal-hal dan juga gaya hidup minimalis, tadi juga sudah disebutin, bisa langsung aja mampir ke sosial medianya Kak Cynthia atau ke Life with Less. Oke kawan baik, terima kasih banyak atas waktunya Kak Cynthia. Sama-sama. Thank you so much hari Thank ini. you Nanti kita semuanya. pastinya akan catch up lagi ya Kak ya. Yes. Oke, jadi terima kasih kawan baik. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya masih dengan aku Rafila. Thank you semuanya. See you. Bye-bye.